Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membenci sebuah kebiasaan buruk dalam dirimu, tapi merasa terjebak dan bingung harus mulai dari mana? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita berjuang untuk melepaskan pola pikir atau perilaku yang merugikan, tapi seringkali berakhir dengan kebuntuan. Menariknya, jawaban atas kebuntuan ini seringkali ditemukan di tempat yang tidak terduga, yaitu dalam perpaduan antara teori psikologi modern dan hikmah abadi dari Al-Quran. Keduanya bertemu secara menakjubkan dalam surah Ar-Ra'd, yang berarti guntur. Surah ini ternyata menyimpan peta jalan yang sangat detail untuk transformasi diri. Kali ini, kita akan membedah 6 tahapan perubahan diri yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap surah Ar-Ra'd. Kamu akan menemukan bahwa langkah-langkah ilahi ini selaras dengan teori psikologi. Langkah-langkah perubahan memberikan kita sebuah kerangka kerja yang solid dan spiritual untuk meraih versi terbaik dari diri kita. Tahap pertama perubahan seringkali tidak kita sadari. Ia dimulai oleh sebuah guncangan atau peristiwa yang memaksa kita keluar dari zona nyaman. Inilah yang disebut momen guntur atau arod yang menggelegar dan menyadarkan kita dari rutinitas. Guntur ini bisa berupa apa saja. Mungkin saat menghadapi anak yang sulit diatur, mengalami krisis dalam hubungan, atau tantangan hidup lainnya yang membuat kita berhenti sejenak dan berpikir. Pada momen inilah kita diingatkan akan sebuah prinsip fundamental dalam perubahan diri, yang menjadi dasar dari keseluruhan proses ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Refleksi dari ayat ini sangat dalam. Jika kita ingin mengubah perilaku anak kita, misalnya, kita harus mulai dengan mengubah apa yang ada dalam diri kita terlebih dahulu. Kesadaran inilah percikan pertama yang memulai seluruh perjalanan perubahan. Ini adalah tahap perenungan, di mana kita mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah tersadar oleh guntur tadi, kita memasuki fase perenungan. Pada tahap ini, kita sadar ada sesuatu yang perlu diubah, tapi pikiran masih diliputi keraguan. Belum ada rencana yang jelas. Kita bimbang antara keinginan untuk berubah dan ketakutan akan kegagalan. Surah Ar-Ra'd menggambarkan dualitas ini melalui fenomena alam. Satu peristiwa seperti kilat atau al-barq dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ia bisa jadi sumber ketakutan, tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi sumber harapan akan datangnya hujan yang membawa kehidupan. Ini adalah cerminan dari prinsip psikologi modern yang ternyata selaras dengan hikmah Quran. Sejatinya, tidak ada situasi yang objektif. Yang ada hanyalah penafsiran kita atas situasi tersebut. Cara kita membingkai sebuah tantangan, apakah sebagai ancaman yang melumpuhkan atau sebagai pertanda harapan, akan menentukan apakah kita akan maju atau mundur. Di tahap inilah, meluruskan niat menjadi sangat penting. Perubahan yang kita inginkan harus bertujuan untuk memperbaiki diri, atau tazkiyatun nafs, dan berada di jalan yang diridhoi Allah. Niat yang lurus akan menjadi kompas yang menjaga kita tetap di jalur yang benar. Perenungan yang mendalam akan membawa kita pada tahap selanjutnya, yaitu keputusan. Ini adalah momen aha, di mana tujuan menjadi jelas dan tekad untuk berubah telah bulat. Keraguan berganti menjadi keyakinan, dan kita siap untuk membuat rencana yang konkret. Terkadang, keputusan besar lahir dari sebuah krisis. Seperti seorang wanita yang sebelum menikah hidupnya santai. Namun setelah perceraian, ia memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab demi anak-anaknya. Musibah memang bisa menjadi pemicu yang kuat. Tetapi hikmahnya adalah, jangan menunggu bencana untuk memutuskan menjadi lebih baik. Perubahan yang paling berharga adalah yang lahir dari kesadaran dan pilihan, bukan keterpaksaan. Ingatlah, keputusan ini adalah pilihan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inisiatif harus datang dari diri kita sendiri. Pastikan keputusan yang diambil adalah untuk perubahan yang membangun jiwa, bukan perubahan yang sia-sia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 14, "Walazina yaduna min dunihi la yastajibunallahum bisi'in ila kabasiti kafaihi ilal ma liyablugafa huwa ma huwa bibalihi wa ma du'aul kafirina ila fidalal." Hanya kepadanya sajalah doa yang benar, dan kepada mereka yang mereka seru, selain Dia tidak ada jawaban bagi mereka, kecuali seperti orang yang mengulurkan tangannya ke arah air agar sampai ke mulutnya, tetapi air itu tidak akan sampai kepadanya. Dan doa orang-orang kafir hanyalah doa yang sia-sia. Ayat 14 tersebut menggambarkan usaha yang sia-sia, seperti seseorang yang menadahkan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Usaha semacam itu adalah usaha yang tidak akan pernah mencapai tujuan. Nah, setelah niat lurus dan keputusan bulat, sekarang saatnya masuk ke tahap aksi. Ini adalah fase implementasi, di mana niat dan keputusan diwujudkan menjadi tindakan nyata. Hebatnya, surah Ar-Ra'd tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga serangkaian amalan praktis yang menjadi pilar dalam proses perubahan. Ada 8 tindakan konkret yang bisa kita mulai. Pertama, selalu berpikir dan merenung, atau menjadi ulul albab. Secara konsisten, tinjau kembali pemikiran dan keyakinan yang terkait dengan kebiasaan yang ingin kamu ubah. Kedua, menepati janji dan ikatan. Perubahan sejati tidak boleh mengorbankan atau menzalimi hak orang lain. Jagalah komitmen dan perjanjianmu. Ketiga, memperbaiki hubungan baik. Relasi yang sehat dengan keluarga dan lingkungan sekitar dapat meningkatkan suasana hati dan memberi energi positif untuk berubah. Keempat, bersabar demi wajah Allah. Latih kesabaran dan kendalikan diri saat menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa kesabaranmu adalah untuk mencari ridhanya. Kelima, disiplin waktu yang dilatih dengan mendirikan salat. Terapkan keteraturan dan komitmen dalam hidup. Mendirikan salat tepat pada waktunya adalah latihan disiplin terbaik. Keenam, berinfak untuk mempermudah tujuan. Infak punya 2 dimensi kuat. Pertama, bersedekah dengan niat spesifik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah tujuan perubahanmu. Kedua, berinvestasi pada diri sendiri. Ini bisa berarti menginvestasikan waktu, tenaga, atau bahkan uang untuk mempelajari ilmu atau keahlian baru yang mendukung transformasimu. Ketujuh, memaafkan dan mencegah keburukan. Bersihkan hati dari dendam dan kebencian. Hati yang bersih akan membuat pikiran lebih jernih, kreatif, dan fokus pada tujuan. Dan yang kedelapan, menenangkan hati dengan zikrullah. Kuatkan hubungan spiritualmu. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Dalam perjalanan perubahan, mengalami kemunduran, kejenuhan, atau bahkan kambuh adalah hal yang sangat wajar. Ini bukan berarti kamu gagal total. Tahap selanjutnya adalah tahap koreksi. Tahap ini adalah tentang mengenali penyimpangan ini dan dengan sabar kembali ke jalur yang benar. Jika kamu menemukan rintangan, jangan panik. Coba evaluasi kembali niat dan strategi kamu. Misalnya, jika kamu mengubah pola makan hanya untuk menyenangkan pasangan dan itu tidak berhasil, coba ubah niatnya. Lakukanlah untuk kesehatan dirimu sendiri karena kamu mencintai dan peduli pada tubuhmu. Hadapi juga rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Yakini bahwa hati yang dipenuhi dengan kesadaran akan Allah tidak akan memiliki ruang untuk rasa takut yang melumpuhkan. Jangan biarkan sedikit kesalahan membuatmu berhenti. Koreksi, perbaiki, dan terus maju. Setelah perubahan berhasil dilakukan, tantangan berikutnya adalah mempertahankannya. Ini adalah tahap pemeliharaan, yaitu menjadikan kebiasaan baru ini permanen dan menjadi bagian dari karaktermu. Untuk itu, kita memerlukan sumber-sumber penguat yang menjaga kita dari kambuh kembali. Surah Ar-Ra'd menunjukkannya dengan jelas. Ada 4 sumber penguat utama. Pertama, Al-Quran itu sendiri. Jadikan Al-Quran sebagai rujukan utama untuk penyembuhan jiwa atau syifa lima fis syudur. Pendekatannya bukan tentang seberapa banyak juz yang selesai dibaca, melainkan seberapa dalam ayat-ayatnya kita baca untuk benar-benar menyembuhkan dan menata kembali kondisi batin kita. Kedua, teladani Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik
dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana beliau bersabar, bagaimana beliau berinteraksi, dan bagaimana beliau menjaga komitmennya. Ketiga, dukungan keluarga. Seperti pasangan dan anak, kehadiran orang terdekat yang mendukung adalah sistem pendukung yang sangat vital. Mereka bisa menjadi pengingat dan penguat di saat kita merasa lemah. Dan keempat, belajar dari kisah orang terdahulu. Ambil pelajaran dari kisah-kisah umat sebelumnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Belajar dari keberhasilan orang-orang saleh dan juga kegagalan mereka yang ingkar. Ini akan menguatkan keyakinan kita bahwa kita berada di jalan yang benar. Jadi, perjalanan mengubah kebiasaan buruk adalah sebuah proses bertahap yang membutuhkan kesadaran, niat yang lurus, aksi yang konsisten, koreksi yang bijak, dan sumber penguatan yang berkelanjutan. Al-Quran, khususnya surah Ar-Ra'd, telah menyediakan peta jalan yang lengkap, memadukan hikmah ilahi dengan prinsip psikologi yang teruji. Pada akhirnya, tujuan tertinggi dari semua perubahan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih surganya. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari ibadah jika diniatkan dengan benar. Dengan mengingat bahwa setiap langkah kecil dihargai, sekarang pertanyaannya adalah, perubahan bermakna apa yang akan kamu mulai hari ini demi ridhonya? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.